Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Henditan. Dan kali ini gue akan bahas bagaimana caranya kita menggunakan indikator Bollinger Band. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mengklik indikator, lalu kita cari Bollinger Band atau kita klik BB saja. Ketik BB, kita klik BB. Nah setelah itu dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah ini kan banyak kelihatan banget ya ada indikator Bollinger Band-nya. Nah saya akan jelaskan satu-satu ya. Jadi muncul dua garis biru dan juga ada satu garis kuning yang ada di tengah ini ya. Jadi gunanya untuk apa? Kalau garis biru ini kita namakan upper band yang atas, yang di bawah ini kita namakan lower band, sedangkan yang di tengah ini adalah garis MA20. Nah, jadi perbedaannya apa? Jadi garis MA20 ini ya seperti moving average biasa dengan periode 20, sedangkan upper band dan lower band ini adalah dua standar deviasi dari MA20. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow ataupun subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Lanjut ke part 2 ya teman-teman. Halo teman-teman, balik lagi ke part 2 membahas indikator trading Bollinger Band. Nah, jadi kalau yang teman-teman lihat ini udah tahu ya, ini adalah indikator Bollinger Band, di mana bagian atas ini adalah upper bandnya ya teman-teman. Kalau misalnya di tengah ini yang warna kuning itu kita sebut garis MA20-nya atau middle line-nya, sedangkan di bagian bawah ini kita sebut sebagai lower bandnya. Jadi kurang lebih dia prinsipnya kayak karet gelang, makanya dinamakan band. Jadi dia kurang lebih ada mengembang, ada mengempis ya. Kalau teman-teman lihat sendiri di sini ini kempis dan di sini lebih kembang ya. Jaraknya antara garis biru dan garis biru lainnya itu agak jauh. Nah, sebenarnya memang bergunanya buat apa sih Bollinger Band ini? Tujuannya adalah memang untuk mengukur volatilitas. Dimana kalau dia mengempis, artinya volatilitas sedang rendah. Kalau misalnya melebar, volatilitas sedang tinggi. Ya, kalau suka jangan lupa subscribe dan kita akan lanjut ke part 3. Halo teman-teman, kembali lagi kita membahas indikator trading Bollinger Band part 3. Dimana teman-teman udah tahu ya kalau kita lihat di sini indikator Bollinger Band itu digunakan untuk mengukur volatilitas. Dimana kalau si Bollinger Band-nya ini melebar, itu kita katakan sebagai high volatility. Dan kalau mengempis, kita katakan sebagai low volatility atau volatilitas rendah. Nah sekarang gimana cara kita menggunakan indikator trading Bollinger Band ini untuk entry? Jadi basisnya atau dasarnya itu dipakai yaitu John Bollinger mengatakan bahwa periods of low volatility are often followed by periods of high volatility. Jadi intinya grafik itu seperti siklus, akan muncul kempis, akan muncul kembang, akan muncul low volatility, akan muncul high volatility. Dan di sini kita bisa menggunakannya untuk entry. Misalnya seperti ini, di sini sedang sideways dan ketika dia break seperti ini, kita bisa melakukan sell stop supaya kita bisa mendapatkan profit yang lumayan. Kita lanjut ke part 4 ya, jangan lupa subscribe kalau suka dengan video seperti ini. Halo teman-teman, kembali lagi kita ke part 4 membahas trading indikator Bollinger Band. Dimana kita sudah tahu kalau cara menggunakan Bollinger Band adalah dengan memanfaatkan ini. Dimana John Bollinger mengatakan bahwa periods of low volatility are often followed by periods of high volatility. Dimana kalau misalnya dia sudah mengempis dan dia pasti akan mengembang lagi teman-teman. Ya, jadi gimana cara pakainya? Kita bahas lagi. Di sini ada resistance, di sini ada support. Ketika mengempis, kita bisa menggunakan support resistance ini sebagai acuan untuk entry. Jadi ketika dia terjadi break seperti ini, nah ini kan break ya teman-teman. Atau misalnya kalau nggak mau di situ juga boleh. Kita bisa pasang di bawah sini. Ketika atau dekat support yang sebelumnya. Ketika dia break dari support ini, area support yang di bawah sini, kita lakukan sell dan kita bisa mendapatkan untung yang gede. Kenapa? Karena dia pasti akan high volatility. Atau kita bisa melakukan sell limit di sini ketika menunggu pantulan ke atas ya teman-teman. Jadi ada dua cara. Oke? Nanti kita lanjut ke part 5 ya. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan membahas indikator trading Bollinger Band part 5. Dimana kita sudah tahu kalau indikator Bollinger Band itu selalu ada siklusnya, ada kembang, ada kempis seperti ini ya. Terus dia melebar lagi seperti ini, terus dia nanti mengempis lagi seperti yang di bawah sini. Lalu gimana sih cara kita melakukan entry-nya? Nah, cara melakukan entry-nya itu dengan cara kita melihat area yang sedang kempis seperti ini, lalu kita buat area support dan resistance-nya. Jadi misalnya ketika dia menembus area resistance di sini atau support di sini, kita tahu bahwa sebelumnya volatilitas rendah akan berubah menjadi volatilitas tinggi. Jadi kita bisa memasang sell stop di sini. Atau cara yang kedua yaitu menunggu dia kembali ke area si break tadi atau support yang kuat tadi. Dan di sini kita bisa melakukan
sell limitnya sehingga kita bisa profit cuan yang lumayan ya teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa nanti. Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini, kami akan membagikan cara trading yang paling simple di market gold secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir. Dan di kelas nanti, kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawah ini. Saya tunggu di kelas nanti. Cara gampang menggunakan indikator trading Bollinger Band part 1. Nah, pertama kita nyalakan dulu ya indikator tradingnya. Nah, setelah muncul, teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah indikator Bollinger Band yang ada warna biru, orange, dan juga biru ini, dan ada area yang ditutupinya. Nah, indikator Bollinger Band sendiri itu adalah indikator untuk mengukur volatility atau indikator volatility ya. Jadi, dia mengukur seberapa volatile market saat itu. Gunanya untuk apa sih indikator Bollinger Band ini? Ada 4 ya. Yang pertama untuk melihat apakah trennya akan reverse atau continuous, berlanjut atau berbalik. Kedua untuk melihat periode konsolidasi dari market. Lalu yang ketiga untuk melihat breakout volatility-nya, seberapa volatile supaya dia bisa breakout. Dan yang terakhir untuk melihat potensial price target. Dan itulah cara gampang menggunakan indikator trading Bollinger Band part 2. Nah, kalau sebelumnya kita sudah tahu kegunaan dari indikator Bollinger Band adalah untuk yang pertama melihat trennya akan reverse atau continuous, kedua untuk melihat periode konsolidasi market, ketiga untuk melihat potensi breakout volatility, dan yang keempat potensial price target ya, kedepannya akan seperti apa. Nah, sekarang kita akan lebih membahas ke detailnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bollinger Band sendiri itu seperti ada 2 garis biru yang membatasi ya, membatasi harga market. Ini seperti gelang karet. Nah, artinya apa sih ini? Nah, kalau kita lihat di sini kan ada yang kecil ya, yang sempit, ada yang lebar. Artinya apa sih kalau yang sempit ini? Nah, kalau yang sempit itu artinya low volatile ya, atau kurang volatile. Sedangkan kalau yang makin lebar seperti ini yang di warna orange, itu volatilitasnya semakin tinggi. Dan itulah cara gampang menggunakan indikator trading Bollinger Band part 3. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar ya, kalau batas biru atas dan batas biru bawah ini sempit, bisa dikatakan market sedang low volatile atau volatilenya sedang rendah. Kalau dia batas atas biru dan batas bawah biru ini semakin lebar, maka kita bisa katakan ini sebagai high volatile atau volatilitas tinggi. Nah, pertanyaannya, apa sih artinya garis yang di atas dan garis yang di bawah ini? Nah, artinya garis yang di atas ini menunjukkan bahwa kalau harganya ada sampai ke batas biru atas ini, maka bisa dikatakan kalau harganya itu sudah termasuk mahal. Sedangkan kalau yang ada di bawah ini harga sudah termasuk murah. Bisa dibilang gampangnya, yang bagian atas itu adalah resistance dan yang bagian bawah itu adalah support yang bisa kita jadikan acuan untuk melakukan pembelian dan juga penjualan ketika kita trading. Dan itulah cara mudah menggunakan indikator trading Bollinger Band part 4. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang istilah-istilah yang ada di indikator Bollinger Band, sekarang kita coba langsung praktek ya. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah melihat arah marketnya. Kalau kita lihat arah marketnya sedang turun ya, sedang downtrend ya, ini sudah kelihatan banget. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan indikator trading Bollinger Band untuk melihat seberapa volatile market. Nah, kalau kita lihat di sini ini lagi apa? Lagi kempis ya, artinya sedang low volatility. Kalau misalnya yang ini gimana? Nah, ada 2 ini. Nah, ini sedang lebar ya. Kalau sedang lebar berarti sedang high volatility.
atau high volatile. Nah, biasanya market itu akan selalu ada perubahan dari low ke high lalu ke low lagi. Nah, kita bisa memanfaatkan momen ini ya, dari kempis kita siap-siap untuk menunggu breakout. Jadi ketika breakout kita bisa melakukan penjualan supaya kita bisa mendapatkan profit.